Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1389. Pangeran ketiga Istana Naga tidak akan mempedulikan hal itu. Semakin sedih Neza, dia menjadi semakin bersemangat dan bahagia. Petir dan guntur bergemuruh di langit, dan tetesan air hujan sebesar kacang tanah dan butiran beras terus berjatuhan. Naiknya air laut telah menenggelamkan seluruh desa, dan orang-orang basah kuyup di air laut dan menangis serta berteriak tak berdaya. Selamatkan orang dulu. Teriak Lian, terbang menuju air, dan menggunakan teknik pemisahan bayangan untuk berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya untuk memancing orang-orang di dalam air. Wu Liuqi, Li San, dan Yao Ji bekerja sama membangun penghalang spiritual untuk memblokir air laut. Sayangnya, air laut sangat bergejolak. Penghalang spiritual tersebut tidak dapat bertahan lama dan akan segera terendam oleh air laut. Orang-orang yang berhasil diselamatkan terancam ditelan laut lagi. Cepat dan pikirkan cara, teriak sang penyihir dengan keras. Bahkan penyihir pembunuh seperti dia pun tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah terbunuh oleh banjir saat ini. Kita harus membunuh naga jahat itu, jika tidak, tidak hanya penduduk desa ini yang akan menderita, tetapi lebih banyak orang akan menderita karenanya. Teriak Li San. Membunuh pangeran ketiga Istana Naga dapat menghentikan situasi yang ada, tetapi masalahnya adalah tidak ada yang bisa mengambil tindakan untuk menangani pangeran ketiga Istana Naga. Sekarang mereka menyerah pada penduduk desa di depan mereka. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah pada mereka? Mereka bertiga memandang Lian. Lian terus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan penduduk desa yang terjatuh ke dalam air. Jika Lian tidak menyerah, orang lain juga tidak boleh menyerah, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan penduduk desa. Orang tua, bukankah kamu punya banyak senjata ajaib? Cepat ambil satu untuk menghentikan masuknya air laut. Enchantress berteriak, dan dia tidak terlalu menghormati Wu Liuqi. Lagi pula, dia tidak tahu identitas asli Wu Liuqi, dan Wu Liuqi menyebut dirinya budak di depan Lian, jadi Enchantress tentu saja tidak akan menghormatinya. Aku punya banyak senjata ajaib, tapi masalah utamanya adalah aku tidak bisa menggunakannya. Wu Liuqi berteriak dengan sia-sia. Kecuali dia bisa mengeluarkan senjata ajaib yang menguasai seluruh Laut Cina Timur, itu akan terjadi tidak ada gunanya sama sekali. Penyihir wanita tidak mengungkap Wu Liuqi, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Guntur di langit menjadi lebih keras, dan tetesan air hujan menjadi lebih lebat, seolah-olah akan membanjiri seluruh dunia mulai saat ini. Di depan saya adalah gambaran akhir dunia. Aku bilang, berhenti. Sebuah suara menembus Guntur, Neza lah yang dipenjara di udara oleh pangeran ketiga Istana Naga. Air mata Neza telah mengering, dan dia berdiri di sana dengan tangan terkepal, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bahkan Lian, yang dengan susah payah menyelamatkan penduduk desa, tertarik padanya. Apa yang terjadi? Apakah ingatanmu sudah pulih? Tidak, bagaimana mungkin bisa pulih tanpa tercerahkan oleh Guntur? Tidak peduli apa, Neza memang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Pangeran ketiga Istana Naga yang membuat masalah juga ketakutan dengan momentum yang kuat ini. Neza melepaskan diri dari penjara, terbang ke pangeran ketiga Istana Naga, dan berteriak keras, apakah kamu mendengar itu? Berhenti. Minggir. Pangeran ketiga Istana Naga meraung dengan marah, melambaikan kaki depannya, dan semburan energi menghantamnya. Neza kecil meledak seperti daun yang jatuh, mengambang di permukaan air. Tidak ada pemulihan. Lian sedikit kecewa seperti yang diharapkan. Neza memang jauh lebih kuat dari pengemis kecil sebelumnya, tapi dia masih jauh dari mengalahkan pangeran ketiga Istana Naga. Wu Liuqi, Yao Ji, dan Li San juga tampak kecewa. Mereka awalnya mengira Neza kecil akan membunuh pangeran ketiga Istana Naga dan menyelesaikan krisis saat ini, tetapi sekarang tampaknya semua orang telah terlalu memikirkannya. Haha. Pangeran ketiga Istana Naga tertawa keras dan berteriak bangga. Neza, kupikir kamu luar biasa, tapi ternyata kamu masih rentan seperti sebelumnya. Neza berjuang untuk berdiri di atas air, mengepalkan tangannya dan menatap pangeran ketiga Istana Naga. Suaranya rendah tetapi penuh amarah dan berkata, saya tidak tahu apakah saya Neza. Saya hanya tahu siapa Anda sebenarnya. Melakukan itu salah. Jika kamu melakukan begitu banyak hal, itu hanya karena aku, jadi kejarlah aku dan jangan sakiti orang-orang yang tidak bersalah itu. Datang untukmu. Jika kamu begitu berani. Menurutmu aku tidak akan melakukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu, tapi tidak sekarang. Akan terlalu mudah bagimu untuk membiarkanmu mati sekarang. Aku ingin perlahan-lahan menyiksamu dan membuat hatimu penuh kecaman, karena semua orang ini mati karenamu. Pangeran ketiga Istana Naga berteriak dengan arogan. Neza kecil berkata dengan dingin, dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan menghentikanmu apapun yang terjadi. Segera setelah dia selesai berbicara, Neza kecil berlari dengan liar di atas air, bergegas menuju pangeran ketiga Istana Naga, melompat, dan memukulnya dengan tinju kecilnya. Bang, 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 bang. Sama seperti sebelumnya, Neza kecil seperti daun layu, dan terbang dengan gelombang lembut dari Istana Pangeran Naga ketiga, bergesekan dengan air. Namun, begitu dia berhenti, Neza kecil berdiri dan menyerang ke depan lagi.
Dengan cara ini, Neza kecil dirobohkan lagi dan lagi, bangkit untuk bertarung lagi, dirobohkan lagi, bangkit lagi, mengulangi proses ini berulang kali. Tahukah kamu bahwa kamu benar-benar kesal? Pangeran ketiga Istana Naga berteriak kesal karena Neza tidak dikalahkan, tetapi sebagai pemenang, dia kehilangan kesabaran dan tidak ingin melanjutkan permainan yang membosankan ini. Ketika Neza bergegas lagi, Pangeran ketiga Istana Naga meraih Neza kecil di telapak tangannya dan berkata dengan dingin, meskipun sayang membunuhmu seperti ini, kamu berhasil membuatku kesal. Selamat, kamu bisa mati sekarang. Ah! Neza kecil mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia terlihat sangat kesakitan, tapi dia juga sepertinya berteriak dan menuduh ketidakadilan di dunia. Gemuruh, guntur di langit bersaing dengan teriakan Neza kecil, dan kilat menembus langit satu demi satu. Hah! Pangeran ketiga Istana Naga mengerutkan kening, memandang ke langit, dan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ups! Pangeran ketiga Istana Naga diam-diam berteriak, dan cakar naga berusaha keras untuk menghancurkan Neza kecil sampai mati. Tepat pada saat ini, sambaran petir menyambar seperti naga yang berenang, langsung mengenai topi Tianling Xiao Neza. Arus listrik mengalir sepanjang tubuh Xiao Neza ke cakar naga, menyulitkan Pangeran ketiga Istana Naga. Ah! Pangeran ketiga Istana Naga juga berteriak. Setelah Neza kecil tersambar petir, seluruh tubuhnya hangus dan hitam, dan dia terlihat semakin tertekan, namun temperamennya berubah drastis lagi, membuat orang merasa tercekik. Tianlei sadar dan pulih. Mata Lian berbinar dan dia menatap Neza kecil dengan penuh harap. Saat ini, semua perhatian terfokus pada Neza kecil. Dia akan mengubah situasi di hadapannya dan seluruh dunia. Bab 1390. Pangeran ketiga Istana Naga tampak panik, dan pecahan manik ajaib di dahinya bersinar. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dan ingin menghancurkan Neza sampai mati. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tubuh Neza, dan tidak peduli seberapa keras Pangeran ketiga Istana Naga berusaha, dia tidak dapat menyakitinya. Nilong, apakah kamu masih keras kepala sampai sekarang? Neza meraung marah, dan ketika dia mengangkat tangannya, cakar naga itu patah dan berdarah. Masih keras kepala. Bajingan kecil, dunia ini ditakdirkan untuk ada tanpa kamu dan aku. Entah kamu mati atau aku mati. Pangeran ketiga Istana Naga menahan rasa sakit dan berteriak, mundur dan berubah menjadi manusia lagi. Perbedaan dari sebelumnya adalah kali ini sisik naga ditambahkan ke tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang aneh yang menderita penyakit kulit. Tangan kanan yang terluka dengan cepat pulih di bawah berkas sisik naga, dan kemudian pedang skala naga muncul di tangannya. Setelah melihat ini, Neza terbang ke arah Lian, mengulurkan tangannya dan berkata, tolong pinjamkan aku senjatamu. Senjata. Lian tertegun sejenak, bertanya-tanya senjata apa yang ditanam Neza. Neza berkata, itu busur guntur dan panah guntur milikmu. Meskipun itu hanya tiruan dan jauh lebih rendah dari busur Qiankun dan panah penghancur langit milikku, itu bisa digunakan untuk menghadapi naga jahat itu sekarang. Hehe. Lian sedikit malu. Busur guntur dan panah guntur selalu dianggap sebagai benda suci olehnya. Mereka telah membantunya bertahan dari banyak bencana dan melenyapkan banyak lawan di sepanjang jalan, tetapi di mata Neza, mereka hanya seperti sampah. Dan lagi, busur guntur dan panah guntur jauh lebih lemah dibandingkan busur Qiankun dan panah penghancur langit milik Neza hanya dari namanya. Setelah terbatuk-batuk, Lian dengan jujur menyerahkan busur guntur dan panah guntur. Bagaimanapun, menyingkirkan Pangeran ketiga Istana Naga sekarang adalah urusannya. Bajingan kecil, apa menurutmu kamu bisa melukaiku dengan busur dan anak panah yang patah? Pangeran ketiga Istana Naga berteriak keras, dan pedang skala naga di tangannya memancarkan semburan cahaya pedang dan menyerang Neza. Neza mendengus dingin, maju selangkah, menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Sangat berbeda dengan saat Lian menarik busurnya dan menembakkan anak panah, tidak ada guntur setelah busur petir dibuka oleh Neza, dan juga tidak ada guntur setelah panah petir meninggalkan talinya. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Mata Lian berbinar dan dia menatap tajam ke arah panah petir yang terbang menuju Pangeran ketiga Istana Naga. Saat panah petir menyentuh cahaya pedang skala naga, terdengar suara teredam seperti genderang, dan kemudian semburan cahaya pedang dipatahkan oleh panah petir. Memang benar. Lian menarik napas, dan tiba-tiba menyadari bahwa busur guntur dan panah guntur hanya menyia-nyiakan sumber daya di tangannya. Neza menggunakan busur guntur dan panah guntur untuk pertama kalinya, tetapi dia telah menguasainya dengan sempurna. Kekuatan mereka terkendali, tampak biasa saja, tetapi mereka menyembunyikan niat membunuh dan tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun. Pangeran ketiga Istana Naga melihat Neza dengan mudah menembus panahnya sendiri. Dengan ekspresi panik di wajahnya, pedang skala naga di tangannya menebas langsung ke arah panah petir. Terjadi ledakan. Saat itulah panah guntur meletus dengan guntur yang memekakkan telinga, dan pada saat yang sama bola guntur muncul dan mengenai pedang skala naga. Ah! Pangeran ketiga Istana Naga berteriak, dan pedang skala naga di tangannya langsung dihancurkan oleh bola petir. Panah petir mengambil kesempatan untuk menerobos, dan melewati bahu kanannya dengan suara pop. Tajam. Lian diam-diam berpikir, Neza sebenarnya langsung melukai Pangeran ketiga Istana Naga tanpa menggunakan panah. Jika dia menggunakan keduanya, dia mungkin tidak akan bisa melukai Pangeran ketiga Istana Naga sama sekali. Inilah perbedaannya.
Pangeran ketiga istana naga berputar di udara, berubah menjadi bentuk naga lagi, dan langsung menerkam Neza. Neza tidak takut, mengambil busur petir dan maju. Lian sedikit tercengang. Dia biasa menggunakan busur guntur untuk menembakkan anak panah, dan dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan busur guntur sebagai senjata seperti pedang. Tentu bukan tidak mungkin digunakan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak ada aturannya. Neza berbeda. Ketika busur ada di tangannya, dia bisa mengangkatnya, memblokirnya, atau memukulnya. Itu adalah satu set lengkap seni bela diri busur yang matang, dan itu memberikan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pangeran ketiga istana naga bertubuh besar, dia melarikan diri karena pukulan busur Neza dan sudah dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Dua pecahan manik ajaib di kepala naga telah retak. Pangeran ketiga istana naga tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lama, dan dia harus menangkap Neza sebelum pecahan manik ajaib itu kehilangan efeknya. Dalam keputusasaan, pangeran ketiga istana naga membuka mulutnya dan memuntahkan benda yang mirip mutiara, tapi ukurannya kira-kira seukuran bola sepak. Bola naga. Mata Lian berbinar kembali, mengetahui bahwa manik-manik naga sangat berharga. Tidak hanya dapat digunakan untuk koleksi, tetapi juga merupakan bahan berharga yang dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Pangeran ketiga Neza meletakkan busur petir di punggungnya, mengayunkan tinjunya dan langsung memukul bola naga. Boom, boom, boom. Dengan 3 pukulan berturut-turut, bola naga itu hancur dan tersebar di laut akibat pukulan Neza. Bola naga telah hilang. Lian menghela nafas, giginya gatal, berpikir bahwa Neza sungguh sia-sia. Bahkan jika bola naga itu tidak berguna bagimu, tidak bisakah kamu memberikannya? Melihat Dragon Ball kelahirannya dihancurkan, pangeran ketiga istana naga merasa patah hati dan menyesal. Saat ini, dia tidak punya pilihan untuk menghadapinya. Tubuh naga itu berputar di udara dan mengambil bentuk manusia di udara dan berkata, naga kecil itu bodoh. Saya bertabrakan dengan Jenderal Wei Ling, tolong selamatkan nyawa Xiaolong. Kamu tahu bagaimana cara memohon belas kasihan sekarang. Tanyakan pada orang yang kamu bunuh apakah mereka setuju. Neza tidak mengatakan omong kosong apapun, dia hanya menghancurkannya dengan tinjunya. Pangeran ketiga istana naga ingin melawan, tetapi kekuatannya lebih rendah dari yang lain, jadi dia dipukuli sampai mati oleh Neza hanya setelah beberapa pukulan. Neza juga menjadi bersemangat, dan setelah memukuli pangeran ketiga istana naga sampai mati, dia langsung mengekang dan mengulitinya. Kesamaan sejarahnya sungguh menakjubkan. Naga asli, meskipun memiliki tubuh naga dengan bantuan pecahan manik ajaib, tetap merupakan material yang sangat berharga. Lian menatap tubuh naga yang disebarkan oleh Neza, bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan sepotong kue itu. Tiba-tiba, dia melihat Neza mengangkat kepalanya dan berteriak, lalu dia jatuh ke laut dengan tubuh terangkat di belakangnya. Apa yang terjadi? Lian sedikit tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah hantu pangeran ketiga istana naga yang menyebabkan masalah? Tidak mungkin, Neza malah bunuh diri, bagaimana dia bisa takut pada hantu? Memikirkan hal ini, Lian menoleh untuk melihat Lisan, Raja Neraka dari Istana ke-10. Karena pangeran ketiga Istana Naga terbunuh, air laut mulai mengalir kembali, dan desa yang terendam muncul kembali. Ketika Lisan melihat Lian menatapnya, dia menatap, untuk apa kamu melihatku? Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Tidak bagus. Wu Liuqi berteriak dan terbang untuk menangkap Neza yang jatuh. Kemudian dia memasukkan pil ke dalam mulut Neza, dan kemudian mentransfer kekuatan spiritualnya ke tubuh Neza. Bab 1391. Setelah meminum obat mujarab dan diberi nutrisi oleh kekuatan spiritual Wu Liuqi, Neza kecil akhirnya berhenti menjerit kesakitan dan wajahnya menjadi kemerahan. Lian mengerutkan kening, menyadari bahwa aura ganas pada Neza kecil barusan berarti tingkat kultivasinya telah menurun. Pada saat ini, dia tidak lagi mampu mengalahkan lawan seperti Istana Pangeran Ketiga Naga. Setelah Xiao Neza sadar kembali, dia segera membungkuk kepada Wu Liuqi dan terjatuh, namun Wu Liuqi mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan menggerakkan bibirnya dengan ringan untuk menyampaikan pesan tersebut. Neza kecil tampak kaget, menoleh ke arah Lian, lalu mengangguk ke Wu Liuqi, berbalik dan membungkuk ke Lian Xing. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Tuan-tuan, Lian diam-diam menyukai judul ini. Dari tindakan Neza yang memberi hormat kepada Wu Liuqi barusan, Lian sudah melihat bahwa identitas Wu Liuqi lebih tinggi daripada Neza. Siapakah Wu Liuqi ini? Mengapa dia harus berpikir bahwa dia memiliki identitas yang begitu mulia di hadapannya? Neza tidak menyebut Lian sebagai tuannya, melainkan memanggilnya tuan. Sepertinya tidak ada batasan seperti Wu Liuqi, yang sejalan dengan akal sehat. Tidak apa-apa juga. Jika Neza pun menyebut Lian tuannya, maka Lian benar-benar tidak tenang. Neza, seorang pahlawan muda, makhluk abadi yang agung di langit, tidak akan kalah bahkan jika dia bereinkarnasi. Terima kasih kembali. Jawab Lian, memikirkan apa yang harus dia katakan selanjutnya, dan secara alami memfokuskan energinya pada kultivasi Neza. Neza ditakdirkan untuk menjadi anggota pihak Lian di masa depan. Jika tingkat kultivasinya terlalu rendah, akan merepotkan Lian untuk melindunginya. Neza, kamu. Lian disela oleh Neza saat dia membuka mulutnya. Tuan, saya telah bereinkarnasi menjadi manusia dan tidak lagi hidup di dunia abadi itu.
Sangat sulit bagi saya untuk menggunakan nama Neza lagi. Selain itu, nama Neza agak terlalu mencolok, jadi tolong beri saya satu, Pak. Beri nama. Lian sedikit terkejut lagi. Dia merasa seperti biksu Tang yang menerima seorang murid, dia harus memberinya nama. Wu Liuqi di samping juga berbicara, Tuan, Neza benar. Tolong beri dia nama. Akan lebih mudah memanggilnya seperti ini. Lian memikirkannya secara diam-diam dan berkata, nama belakangmu adalah Li di kehidupan sebelumnya, dan nama belakangku kebetulan adalah Li, jadi anggap saja Li sebagai nama belakangku. Anda baru saja membunuh naga jahat. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh naga, maka Anda harus memilih karakter naga lain. Melihat perawakanmu yang belum tinggi seperti anak kecil, maka tambahlah anak yang lain. Bersama-sama mereka adalah Bruce Lee. Faktanya, Ang Li punya motif egois dalam menamai Neza Bruce Lee. Pertama, nama Neza tidak boleh digunakan sembarangan, dan kedua, Bruce Lee adalah idola dan pahlawan Ang Li ketika ia masih kecil, sehingga Neza mampu membeli nama tersebut. Bruce Lee, nama yang bagus. Wu Liuqi mengulurkan tangan dan mengelus jenggotnya untuk memuji. Bagi Neza, nama hanyalah kode nama. Tidak peduli apa namanya. Dia membacanya dengan ringan dan mengangguk, oke, mulai sekarang saya akan dipanggil Bruce Lee. Lian berbalik dan memperkenalkan Li San dan Enchantress kepada Bruce Lee. Keduanya juga baru saja berkontribusi, dan Bruce Lee segera berterima kasih kepada mereka. Li San, Raja Neraka di Istana ke-10, jauh dari bisa dibandingkan dengan Neza yang bereinkarnasi, jadi dia segera membalas budi. Enchantress dengan senang hati menerimanya karena hubungannya yang tidak biasa dengan Lian. Setelah kedua pihak saling mengenal, Ang Li mendapat kesempatan untuk bertanya tentang budidaya Bruce Lee. Bruce Lee tidak menyembunyikan apapun, dia berkata terus terang, karena saya baru saja bereinkarnasi dan kehilangan semua kultivasi saya harus berlatih lagi. Berlatih lagi, Lian mengerutkan kening. Dia awalnya menemukan orang yang kuat, tetapi berakhir dengan kultivasi terbatas yang sama seperti Wu Liuqi, dan dia mungkin direduksi menjadi seorang pengasuh. Tuan, jangan khawatir. Meskipun saya sudah mulai berlatih lagi, saya, Neza, terlahir dengan kekuatan supernatural. Saya rasa saya bisa menggambar busur Qian Kun tidak lama setelah saya lahir. Bahkan jika ahli alam spiritual tingkat pertama berdiri di depanku, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Bruce Lee buka mulutmu dan berkhotbah. Luar biasa. Ang Li merasa Bruce Lee tidak terlihat seperti pembohong dan memilih untuk mempercayainya. Bruce Lee melanjutkan, mengenai kultivasi, karena saya adalah reinkarnasi dari makhluk abadi, saya dapat melahap energi spiritual langit dan bumi jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan kultivasi saya akan pulih dengan sangat cepat. Itu bagus, itu bagus. Ang Li mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, berpikir bahwa selama penghalang bumi masih ada, Bruce Lee bisa membunuh setiap anjing asing yang menyelundupkan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan. Bruce Lee tiba-tiba memanggil. Ada apa? Tanya Lian. Bruce Lee memberi hormat dan menjawab, Tuan, semua senjata saya hilang. Rencana saat ini adalah mencari senjata saya terlebih dahulu. Senjata. Lian segera teringat pada lingkaran alam semesta Neza, Hun Tianling, roda panas, tombak api, perisai api ilahi 9 naga, batu bata emas, pedang yin yang, del. Harta ini adalah harta peri sejati, masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan Anda bisa mendapatkannya sesuka hati. Anda bisa menghancurkan alien yang kuat. Tentu saja, mengambil senjatamu adalah urusannya. Tahukah kamu di mana senjata itu berada? Neza menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, ini yang ingin saya katakan kepada suami saya. Karena saya tidak tahu di mana senjatanya, saya harus berkeliling untuk menemukannya, jadi saya ingin bertanya suamiku mengundurkan diri dulu dan menungguku menemukannya. Kembalilah ke tuan senjata nanti. Berangkat sekarang. Lian berpikir bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk akhirnya menemukan makhluk abadi yang bereinkarnasi, dan dia kebetulan membiarkanmu membuka lubang surgawi. Akan sangat rugi jika membiarkanmu pergi seperti ini. Xiaolong, bukannya aku tidak ingin melepaskanmu, hanya saja kamu tidak memiliki tujuan yang jelas. Baiklah, tetaplah bersamaku. Lian berbicara. Mengikuti Tuan. Bruce Lee mengerutkan kening lalu berkata, Tuan, apakah saya tidak ingin menunda urusan Tuan? Tidak masalah. Lian terkekeh dan terus berbohong. Xiaolong, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, dan dengan kemampuan inilah aku menemukan tempat ini dan menyelamatkanmu. Mungkin suatu hari nanti saya membuka mata dan tiba-tiba melihat di mana senjata Anda berada. Bukankah ini akan menghemat waktu dan tenaga, dan Anda tidak perlu berlarian? Bruce Lee memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Tuan, benar. Kalau begitu Bruce sebaiknya mendengarkannya dan tetap bersamanya. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Tuan, selanjutnya kita akan pergi kemana? Kemana harus pergi? Lian tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia akhirnya berhasil mengelabui Neza agar tetap tinggal. Tepat ketika Lian sedang memikirkan cara membodohinya dan bagaimana merencanakan tujuan selanjutnya, dia melihat selusin helikopter terbang di kejauhan. Seseorang dari militer. Tuan, haruskah kita menghindarinya? Wu Liuqi bertanya. Baru saja terjadi bencana di sini. Pihak militer harus berada di sini untuk menyelidiki masalah ini.
Sungguh merepotkan untuk tinggal dan menangani pihak militer. Tepat ketika Lian hendak pergi, dia melihat sesosok tubuh melompat keluar dari helikopter, sepasang sayap tumbuh dari belakang, dan dia memegang tongkat emas di tangannya. Lei Zhenzi. Lian terkejut. Bab 1392. Dilihat dari penampilannya, orang ini benar-benar mirip Lei Zhenzi. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Wu Liuqi untuk konfirmasi, tapi Wu Liuqi juga tidak yakin. Panggilan. Pria yang tampak seperti Lei Zhenzi ini mengepakkan sayapnya dan mendatangi Lian dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangan salah paham, aku bukan musuhmu. Pihak lain sepertinya takut untuk memulai perang. Dia pertama kali menyatakan posisinya dan kemudian memperkenalkan dirinya. Nama saya Feng Leizi, dan saya adalah anggota pasukan supernatural. Pasukan supernatural. Lian mengerutkan kening. Namanya agak aneh, tapi mudah untuk mengetahui dari namanya bahwa anggotanya mungkin adalah orang-orang dengan kekuatan khusus seperti Feng Leizi. Apakah kamu Lian? Feng Leizi bertanya sambil menatap Lian. Apakah kamu mengenalku? Lian bertanya. Feng Leizi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenal Anda, tetapi seseorang mengenal Anda. Sambil berkata, dia melemparkan ponsel ke Lian. Jawab teleponnya. Sambil memegang telepon, Lian sedikit penasaran. Karena pengunjung luar angkasa itu bersiap untuk menyerang bumi dan mengubahnya menjadi api penyucian, mengapa mereka tidak menghancurkan satelitnya terlebih dahulu? Jika satelit hancur maka banyak peralatan di bumi yang akan lumpuh. Mungkinkah mereka tidak mau repot-repot melakukan itu? Ini adalah telepon militer terenkripsi dengan gaya yang sangat lama. Ia hanya dapat melakukan panggilan tetapi tidak dapat melakukan video. Halo, apakah ini Lian? Sebuah suara yang familiar terdengar dari telepon. Chen Chong, komandan tentara misterius yang mengaku sebagai rekan ayah Lian, Lian baru saja mendapatkan satu set peralatan mekanik untuknya belum lama ini. Peralatan tersebut dapat menyebabkan mutasi genetik pada manusia, dan Chen Chong berharap dapat menggunakan peralatan tersebut untuk mengembangkan efektivitas tempur tentara. Memikirkan hal ini, Lian tidak bisa menahan alisnya lagi, dan matanya tertuju pada Feng Leizi. Mungkinkah penelitian Chen Chong membuahkan hasil begitu cepat? Feng Leizi di depannya adalah contoh terbaik. Ada juga pasukan khusus. Jika penelitian Chen Chong benar-benar membuahkan hasil, dan dia mendapat dukungan nasional, sangat mungkin untuk membentuk pasukan baru. Ini aku. Lian menjawab dengan ringan. Bagus. Suara Chen Chong terdengar sedikit gembira, dan dia melanjutkan, Lian, saya yakin Anda sudah banyak menebak. Ada beberapa masalah yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Sungguh tidak nyaman untuk berbicara lebih banyak di telepon. Jika memungkinkan, silakan datang ke tempat saya. Bolehkah aku menolak? Lian sedikit menolak di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Chong membangun kekuatan supernatural untuk negara dan rakyatnya, dia masih agak ekstrim, terutama dalam hal mengubah gen seseorang. Yang tidak disetujui oleh Lian. Puan Lian, saya harap Anda tidak menolak permintaan saya. Anda harus tahu bahwa semua yang saya lakukan bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk negara dan rakyat. Jika Anda menolak saya, Anda menolak negara dan rakyatnya, dan Anda akan menjadi musuh publik. Nada suara Chen Chong menjadi serius. Alis Lian kembali mengembun. Topi yang besar sekali. Ang Li tidak suka diancam, dan siapapun yang mengancamnya akan sial. Pada awalnya, Lian tidak terlalu menyayangi Chen Chong, dia hanya membantunya dari sudut pandang negara dan rakyat. Dengan amarah Lian, dia akan langsung menyerangnya. Musuh publik adalah musuh publik, selama Anda tidak memohon kepada saya. Namun mengingat faktor lain, terutama dari orang tuanya, Lian tetap setuju. Di mana kamu? Aku akan menemukanmu. Terima kasih banyak. Suara Chen Chong tulus, dan sepertinya Lian benar-benar membantunya dengan bisa melihatnya. Feng Leizi akan membawamu ke sini, tapi kamu hanya bisa datang sendiri, dan keempat teman di sekitarmu harus menjauh. Untuk saat ini. Anda tahu, militer memiliki disiplin militer. Kekuatan supernatural baru saja terbentuk, dan banyak hal yang dirahasiakan. Saya tidak bisa mengambil risiko membiarkannya terungkap sebelum waktunya. Bagaimana dia tahu ada 4 orang di sekitarku? Apakah Feng Leizi atau orang lain di pesawat memberitahunya? Lian merasa sedang diawasi, yang membuatnya semakin bertekad untuk menemui Chen Chong dan menyuruhnya menghentikan tindakan bodoh tersebut. Bagus. Lian menjawab dengan ringan, menutup telepon dan berbalik untuk berkhotbah kepada Wu Liuqi dan yang lainnya. Kalian cari tempat istirahat dulu. Aku akan segera kembali. Ikutlah denganku. Setelah Feng Leizi berkata, sayap di punggungnya mengepak, dan dengan ledakan guntur, dia berada 2 hingga 300 meter jauhnya. Ingin menguji saya. Lian diam-diam tersenyum, mengetahui bahwa orang biasa seperti Feng Leizi baru saja memperoleh kemampuan yang kuat karena mutasi genetik, dan kepercayaan diri mereka pasti akan sedikit meningkat, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kecepatannya. Di sisi lain, mungkin juga Chen Chong sengaja mengaturnya, ingin melihat seberapa kuat kemampuannya setelah mutasi genetik. Apapun alasannya, Lian tidak ingin dipandang rendah, apalagi tersesat, karena dengan begitu dia tidak akan bisa melihat Chen Chong. Feng Leizi tidak tahu bahwa Lian juga memiliki sepasang sayap sebelumnya, tapi dia membuangnya setelah mendapatkan kekuatan bintang, dalam hal kecepatan, dia tidak akan pernah lebih buruk darinya.
Selain itu, Lian juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan dia mendatangi Feng Leixi sambil berpikir. Ayolah, kenapa kamu berhenti? Feng Leixi sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lian akan secepat itu dan mengepakkan sayapnya lagi. Kali ini, sayap Feng Leixi meledak 2 kali, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Berpikir bahwa ini seharusnya bisa menyingkirkan Lian, bukan? Bisakah kamu bergegas sebentar, jadi berapa lama kita sampai di tujuan? Saat Feng Leixi hendak melihat ke belakang, suara Lian terdengar lagi di telinganya, mengejutkannya dan melambaikan sayapnya untuk mempercepat. Awalnya Feng Leixi khawatir Lian tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya, tapi kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Lian. Alhasil, tidak peduli seberapa cepat dia, Lian selalu bisa mengikuti dia. Dimulai dari tepi laut, Lian dan Feng Leixi berhenti di sebuah gunung besar setelah terbang sejauh 200 km. Dilihat dari udara, itu hanyalah sebuah desa kecil biasa di bawah. Penduduk desa di desa tersebut sibuk bekerja, benar-benar tampak seperti surga, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan paladin ke bumi. Lian, aku senang kamu bisa meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk datang menemuiku. Chen Chong berdiri di ruang terbuka di desa dan memandang Lian sambil tersenyum. Lian melihat sekeliling dan merasakan ada yang tidak beres. Pantom, kamu bisa berhenti. Chen Chong berbalik dan memerintahkan. Kekosongan berguncang sejenak, semua pemandangan aslinya menghilang, dan area sekitarnya berubah menjadi pangkalan militer yang dijaga ketat. 2 meter di belakang Chen Chong berdiri seorang wanita berkulit biru. Menutup mata. Tidak, yang baru saja saya lihat adalah ilusi yang diciptakan oleh Pantom. Dia juga anggota kekuatan supernatural. Chen Chong memandang Lian dengan senyuman di wajahnya, sedikit rasa bangga di matanya. Bersambung.